Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Juliani dengan NIM L0211811324. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rehabilitasi mangrove. Jadi, rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi ke kondisi yang dianggap baik dan mampu mengembang fungsi ekologis dan ekonomi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi ekosistem mangrove yang telah rusak agar ekosistem mangrove dapat menjalankan kembali fungsinya dengan baik. Mengapa dilakukan rehabilitasi mangrove? Hal ini dikarenakan mangrove memiliki banyak sekali manfaat dan fungsi baik dari segi fisik, biologis, maupun ekonomi. Contohnya fungsi fisiknya yaitu mangrove dapat melindungi pantai dari bahaya abrasi dan erosi. Mangrove juga mampu menahan angin kencang yang berasal dari laut, serta mangrove mampu mengolah limbah yang beracun. Fungsi biologisnya yaitu mangrove sebagai sumber makanan, tempat bernaung, tempat memijah bagi biota-biota di laut. Dan yang terakhir, fungsi ekonomisnya yaitu mangrove sebagai penghasil kayu, baik itu kayu bakar maupun bahan-bahan untuk bangunan. Mangrove sebagai bahan baku industri, contohnya kosmetik, kertas, obat-obatan, makanan, tekstil, tanin, dan lain-lain. Mangrove juga dapat dijadikan sebagai bibit ikan dan sebagai tempat wisata. Kebijakan dan pedoman rehabilitasi mangrove. Kebijakan dan pedoman mengenai rehabilitasi mangrove telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7/Menhut 2/2008 tentang pedoman tekstil RHL, di mana pedoman tersebut menjelaskan mengenai perencanaan, penyediaan bibit, rehabilitasi hutan mangrove, pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi tanaman. Masuk ke metode-metode rehabilitasi mangrove. Survei kondisi umum lokasi. Yang perlu diperhatikan dalam survei ini yaitu perhatikan apakah substratnya telah berbeda dibanding dengan kondisi substrat yang masih ditumbuhi mangrove di sekitarnya. Yang kedua yaitu perhatikan apakah ada bagian tanah yang terangkat atau tenggelam bila dibanding dengan tinggi tanah di sekitarnya. Yang ketiga yaitu perhatikan hidrologinya atau sistem pengairan. Apakah telah berubah pada lahan seperti terbentuknya aliran air baru, perendaman air laut atau air tawar, bagian lahan ada yang kering atau sudah ditumbuhi semak-semak tumbuhan darat. Dan yang terakhir, perhatikan struktur komunitas mangrove yang ada, terutama komposisi jenis sekitar lahan yang akan ditanami. Penanaman secara artifisial. Penyediaan bibit. Ada dua tipe bibit. Yang pertama, dapat langsung ditanam atau disemaikan terlebih dahulu. Tapi untuk anakan yang sudah berdaun sebaiknya langsung ditanam saja. Yang kedua, penyemaian. Media penyemaian dapat berupa kantong plastik bila tersedia atau menggunakan kulit batang pisang. Atau langsung saja ditanam di bedeng-bedeng yang telah disiapkan. Tanah sebaiknya berasal dari lokasi tempat pengumpulan bibit atau anakan. Penambahan pupuk kandang dapat mempercepat pertumbuhan bibit. Yang ketiga yaitu penanaman.
Sebaiknya anakan yang akan ditanam atau dipindahkan ke lahan rehabilitasi tidak terlalu kecil, terutama untuk anakan yang berasal dari benih atau bibit yang berukuran kecil atau berbentuk biji. Umur anakan yang sudah dapat dipindahkan bervariasi, tetapi sebagai dasarnya anakan dengan jumlah daun 4-6 sudah dapat dipindahkan. Yang terakhir yaitu perawatan lahan. Gangguan pada lahan yang telah ditanami kembali harus dibuat minimal. Sebaiknya, sebuah papan pemberitahuan dipasang di lokasi penanaman agar tidak diganggu. Begitu pula dengan batang-batang kayu hasil penebangan harus disingkirkan atau diikat pada akar pohon mangrove agar tidak bergerak menyapu anakan saat lahan terendam air. Perbaikan hidrologi. Secara alami, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dalam periode waktu 15-20 tahun. Sepanjang ketersediaan biji dan bibit mangrove tidak terganggu atau terhalangi, dan kondisi normal hidrologi tidak terganggu. Oleh karena habitat mangrove dapat memperbaiki tanpa penanaman, maka rencana rehabilitasi harus terlebih dahulu melihat potensi air laut yang terhalangi atau tekanan-tekanan lingkungan lainnya yang mungkin menghambat perkembangan mangrove. Jika aliran air terhalangi atau ditemukan adanya tekanan lainnya, maka hal-hal tersebut harus ditangani terlebih dahulu. Ada 5 tahap penting untuk keberhasilan suatu kegiatan rehabilitasi mangrove, yaitu yang pertama, memahami autoekologi atau ekologi setiap jenis mangrove seperti pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pembentukan bibit. Yang kedua yaitu memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan keberhasilan pembentukan dan pertumbuhan spesies mangrove yang menjadi target. Yang ketiga yaitu memperkirakan perubahan lingkungan mangrove asli yang menghalangi pertumbuhan alami mangrove. Yang keempat yaitu desain program rehabilitasi untuk memperbaiki hidrologi yang layak dan jika memungkinkan digunakan benih alami mangrove untuk melakukan penanaman. Dan yang terakhir yaitu melakukan penanaman. Tapi hanya dilakukan setelah mengetahui langkah alami di atas, yaitu keempatnya, tidak memberikan jumlah bibit dan hasil tingkat stabilitas atau tingkat pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor kegagalan rehabilitasi mangrove. Yang pertama, ekonomi masyarakat yang rendah. Memicu meluasnya area tambak di kawasan mangrove sehingga terjadi pembalakan hutan mangrove menjadi area tambak. Yang kedua yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan pertumbuhan mangrove terhambat. Yang ketiga yaitu pemilihan jenis mangrove. Pemilihan jenis mangrove yang tidak sesuai dengan substrat akan menyebabkan pertumbuhan mangrove terhambat. Ya, demikianlah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.